Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar hari ini? Mari kita belajar, mari kita mendalami kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Yesaya pasal 64 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Ini adalah pelajaran yang berharga bagi kita semua, memahami bagaimana Allah bertindak ketika umat berbuat dosa dan bagaimana Allah menebus mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Sebelum kita mendalami bagian Alkitab ini, mari kita mohon tuntunan kuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Kristus, sumber hikmat, saat ini kami butuh firman-Mu. Terangi hati kami dengan kuasa-Mu, agar kami mengerti firman-Mu dan beroleh kemampuan untuk melaksanakannya. Kami menyambut pewartaan firman saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika di tanganmu ada Alkitab, ataupun ada handphone yang di dalamnya ada aplikasi Alkitab, mari kita belajar bersama dari kitab Yesaya pasal 64 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan bagi kita semua. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu, seperti api membuat ranggas menyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu, karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar, dan tidak ada mata yang melihat, seorang Allah yang bertindak bagi seorang yang menanti-nantikan Dia. Hanya engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar, dan yang mengingat jalan yang kau tunjukkan. Sesungguhnya engkau ini murka, sebab kami berdosa. Terhadap engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu, atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu. Sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami, dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat, dan engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Kota-kotamu yang kudus sudah menjadi padang gurun. Sion sudah menjadi padang gurun. Yerusalem sunyi sepi. Bait kami yang kudus dan agung, tempat nenek moyang kami memuji-muji engkau, sudah menjadi umpan api. Maka milik kami yang paling indah sudah menjadi reruntuhan. Melihat semuanya ini ya Tuhan, masakan engkau menahan diri, masakan engkau tinggal diam dan menindas kami amat sangat. Saudara sekalian, sampai di sini batas pembacaan Alkitab. Saudara, ada ungkapan yang barangkali Anda pernah mendengar atau membaca ungkapan ini. Bunyinya ada asap, ada api. Ungkapan ini sesungguhnya menjelaskan kepada kita, jika Anda melihat asap, itu berarti ada api di situ. Saudara, saya membantah teori ini. Mengapa? Karena saya pernah menyaksikan ada asap tetapi tidak ada api. Ya, ada asap tetapi tidak ada api. Jadi ungkapan yang mengatakan ada asap. Jadi ungkapan yang mengatakan ada asap, ada api. Dalam pengalaman kehidupan ternyata tidak selalu benar. Mengapa? Pada suatu ketika saya berjalan di jalan yang beraspal. Tiba-tiba hujan turun lebat sekali, banyak sekali hujan turun waktu itu. Tapi kemudian hanya dalam sekejap, tiba-tiba hujan itu berhenti. Nah, pada saat itulah saya melihat ke jalan aspal dan jalan itu berasap. Jadi di situ tidak ada api. Di situ ada air. Sehingga saya boleh katakan ada air, ada asap. Sekalipun tidak selalu ada air, ada asap. Saudara, ungkapan ada asap, ada api, sesungguhnya mengandung pesan adanya hukum sebab akibat. Apa yang engkau tabur,
itu yang akan engkau tuai. Ya, karena itu berhati-hati saudara sekalian. Jika engkau menabur keburukan, maka engkau akan mengalami keburukan. Jika engkau menjelekkan orang, maka engkau akan dijelekan orang. Ada asap, ada api. Nah, apa yang sedang kita alami sekarang berawal dari keputusan atau tindakan kita sebelumnya. Ini yang kita temukan dalam Yesaya pasal 64. Dalam ayat 5, Nabi Yesaya berkata, sesungguhnya engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Saudara, Allah menghukum karena umat berdosa. Allah menghukum karena umat melakukan kesalahan. Sikap Allah ini tidak beda jauh dengan orang tua. Ketika anaknya melakukan kesalahan, orang tua pasti akan memberikan cubitan kecil atau hukuman versi orang tua agar anak yang dia sayangi kembali ke jalan yang benar, agar anak yang disayangi tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Nah, demikian halnya dengan Tuhan kita. Ketika umat berbuat dosa, Tuhan mencubit mereka. Tuhan mendisiplinkan mereka dengan penderitaan, membuang mereka ke tanah Babel, terpisah dari tanah leluhur mereka, agar mereka menyadari mengapa mereka ada di situ. Agar mereka melakukan evaluasi diri, mengapa mereka sudah ada di tanah Babel. Mengapa mereka tidak berada di tanah Israel. Jadi pendisiplinan Tuhan ini sesungguhnya dia lakukan dengan menghadirkan penderitaan di dalam kehidupan umat manusia. Nah, dari sini kita paham satu hal, bahwa jalan hidup kita tidak selalu mulus. Ada saat kita berada dalam kesenangan hidup, tetapi ada saat kita seperti orang Israel berada dalam penderitaan yang hebat. Ketika kita berada dalam penderitaan yang hebat, jangan mengeluh. Berpikirlah positif. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Sebab acap kali Tuhan menggunakan penderitaan hidup untuk mendisiplinkan kita. Untuk menuntun kita kembali ke jalan yang benar. Untuk menolong kita menemukan pertobatan yang sejati. Untuk membantu kita agar kita menjalani kehidupan dalam kesadaran iman. Ada Tuhan yang senantiasa mengawasi perjalanan kehidupan kita. Nah, saudara sekalian, dalam ayat 5, Nabi Yesaya berkata, sesungguhnya engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Ini adalah sebuah pengakuan dosa. Pengakuan dosa bahwa Tuhan murka sebab kami berdosa. Saudara sekalian, kecenderungan manusia itu pada umumnya cuci tangan. Manusia pada umumnya tidak mau mengakui kesalahan dan dosanya. Nah, ketika ada manusia yang seperti ini mengakui kesalahan dan dosanya, ini adalah sebuah sikap iman yang baik. Yesaya mengakui bahwa umat mengalami penderitaan hidup. Umat mengalami murka Tuhan karena umat melakukan kesalahan, melakukan dosa. Mereka memberontak sejak dahulu kala. Saudara, Allah menghukum karena umat berdosa. Yesaya pasal 64 ini menggambarkan tentang murka Allah kepada umat Israel dan membuangnya sebagai tawanan ke tanah Babel. Penderitaan ini begitu hebat, hebat sekali. Digambarkan oleh Yesaya dalam ayat yang ke-6. Demikian bunyinya. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Ini adalah gambaran betapa berdosanya umat, sehingga Tuhan menghukum mereka. Yesaya menggambarkan umat seperti seorang najis. Saudara tahu apa itu najis? Najis itu artinya kotor dan menjijikan. Kotor dan menjijikan. Umat Israel disebut najis. Itu berarti kotor dan menjijikan. Kotor oleh apa? Kotor oleh
dosa. Kesalehan umat pun dijelaskan seperti kain kotor, ya. Keadaan mereka seperti daun dilenyapkan oleh angin. Jadi sangat memprihatinkan kondisi umat dikala Yesaya tampil. Begitu mengerikannya keadaan umat, maka Yesaya berseru dalam ayat yang ke-9. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Yesaya meminta kepada Tuhan, janganlah murka amat sangat. Seolah dia mau bilang, Tuhan, jika engkau murka, silakan murka, tapi jangan begitu hebat murkamu. Tuhan, jangan ingat-ingat dosa kami. Jangan ingat-ingat kesalahan kami. Saudara, Tuhan diminta jangan mengingat-ingat dosa. Artinya Tuhan, lupakan dosa kami, lupakan kesalahan yang pernah kami lakukan. Saya mau tanya kepada saudara, pernahkah Anda berdoa seperti ini? Pernahkah Anda berkata kepada Tuhan dalam doamu, Tuhan, jangan mengingat-ingat dosaku. Jangan mengingat-ingat dosaku. Jika Anda pernah berdoa seperti itu, konsekuensinya Anda harus belajar mengampuni orang. Anda harus bertindak mengampuni orang. Sebab yang disebut mengampuni adalah memaafkan orang dan tidak mengingat-ingat kesalahannya. Banyak orang mengatakan, Pak Pendeta, mengampuni itu kan Tuhan, kalau saya memaafkan. Pernahkah Anda ketika di gereja mengucapkan doa Bapa kami? Atau pernahkah Anda membaca Matius pasal 6 yang bicara tentang doa Bapa kami? Apa yang dikatakan di sana? Salah satu rumusan doa Bapa kami adalah, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi dalam doa itu kita diajarkan mengampuni. Dan ada satu ayat yang mengerikan saudara sekalian. Ayat ini harap kita ingat, jangan kita lupakan. Agar motivasi untuk mengampuni itu ada dalam diri kita. Saya mengajak kita membuka kitab Injil Matius. Kitab Injil Matius pasal yang ke-6. Pasal yang ke-6 ayat 14 dan 15. Ini adalah dua ayat setelah Yesus mengajar doa Bapa kami. Saya akan bacakan Matius 6 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saya pernah berbuat salah. Saudara pasti pernah berbuat salah. Orang lain pernah berbuat salah kepada kita. Kesalahan kita itu diampuni oleh Allah ketika kita memohon pengampunannya. Nah, ketika kita mendapatkan pengampunan dari Allah, lalu bagaimana sikap kita, tindakan kita, keputusan kita, ketika ada orang yang berbuat salah kepada kita dan dia datang meminta maaf kepada kita? Apa sikap kita? Apa tindakan kita? Apakah kita langsung mengampuni? Bagian Alkitab, Matius 6 ayat 14 dan 15 mengingatkan kita. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi jika engkau adalah pribadi yang suka menyimpan kesalahan orang, jangan pernah bermimpi masuk surga. Menyimpan kesalahan orang, konsekuensinya adalah dosamu disimpan oleh Allah. Dan ketika Kristus datang kembali sebagai hakim dan raja, engkau akan dihakimi dan memasuki neraka yang mengerikan itu. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk berbenah diri. Kita masih ada di sini, di dunia ini. Ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk berbenah diri.
jangan terlambat. Segeralah bertobat jika kita melakukan kesalahan, tidak mengampuni kesalahan orang lain. Segeralah bertindak, jumpai orang lain, dan saling mengampunilah kamu. Sebab jika kita saling mengampuni, maka tidak ada beban lagi dalam diri kita, dan kita pasti beroleh keselamatan di dalam Tuhan. Tidak ada batu sandungan yang menghambat kita untuk tinggal di rumah Bapa. Nah, Israel menderita sebagai orang buangan di tanah Babel. Keadaan mereka di Babel itu tidak nyaman, saudara. Penuh dengan penderitaan. Itu adalah hukuman akibat dosa. Mengerikan, saudara. Dan Yesaya datang memohon kepada Tuhan agar Tuhan tidak mengingat dosa. Tidak mengingat dosa, itulah pengampunan. Ini pelajaran berharga bagi kita. Mengampuni tidak sebatas memaafkan. Sekali lagi, mengampuni tidak sebatas memaafkan. Ketika engkau memaafkan kesalahan orang, itu belum bisa dikatakan mengampuni. Tapi jika engkau memaafkan kesalahan orang dan tidak lagi mengingat-ingat kesalahan orang itu, tidak lagi mengungkit-ungkit kesalahan orang itu yang disebut mengampuni. Jadi mengampuni adalah memaafkan dan tidak lagi mengingat-ingat kesalahan orang. Saudara, mengampuni itu melupakan. Mengampuni itu melepaskan pergi. Hanya dengan mengampuni ada pemulihan bagi umat. Karena itu Yesaya dalam ayat yang ke-12 berkata kepada Tuhan, "Melihat semuanya ini ya Tuhan, masakan engkau menahan diri? Masakan engkau tinggal diam dan menindas kami amat sangat?" Yesaya meminta pengampunan Tuhan agar keadaan umat menjadi pulih kembali. Saudara, apa yang kita baca di sini adalah pelajaran kehidupan. Kita yang masih hidup, mari kita belajar dan menyelami apa kehendak Tuhan bagi kita. Ketika kita berdosa, Tuhan mendisiplinkan kita dengan cubitan kecil agar kita kembali kepadanya. Kemauan Tuhan bagi kita tertulis jelas dalam ayat 5. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang engkau tunjukkan. Menyongsong berarti datang menjumpai, datang menjemput. Alangkah bahagianya kita jika Tuhan datang menjemput kita, jika Tuhan datang menyongsong kita. Sebaliknya, ketika umat berdosa, Tuhan menjadi murka. Jadi jelas bagi kita, kehidupan yang diberkati adalah kehidupan di jalan yang benar. Kehidupan yang selalu mengingat jalan yang Tuhan tunjukkan. Dari kehidupan yang sedemikian ini, Tuhan memberkati kita, Tuhan mengampuni kita. Kehidupan yang tidak diberkati adalah kehidupan dalam dosa. Saudara, kita semua pasti ingin diberkati oleh Tuhan. Kita semua pasti ingin diberikan masa depan yang baik. Kita sekarang berada di minggu Advent yang pertama. Kata Advent itu berakar dari sebuah kata dalam bahasa Latin Adventus, artinya kedatangan. Jadi di masa raya Advent ini, kita sedang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk segera berbenah diri, menyambut kedatangannya sebagai Hakim dan Raja. Di masa raya Advent ini juga kita dimotivasi untuk menyambut Natal, menyambut dengan sukacita, menyambut dengan kerendahan hati. Saudara, belajar dari kehidupan bangsa Israel, kita mendapatkan beberapa hal yang prinsip dalam kehidupan ini. Ini sangat penting. Saya harap kita memperhatikan 4 hal ini. Yang pertama, pendisiplinan Tuhan. Kapan Tuhan mendisiplinkan kita? Kapan Tuhan mendisiplinkan umat? Pada saat umat keluar dari rel kebenaran, pada saat umat tidak lagi berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Pada saat itulah Tuhan mendisiplinkan mereka. Dengan cara apa? Dibuang ke tanah Babel. Nah, ini adalah salah satu cara Allah mendisiplinkan kita melalui penderitaan hidup. Jadi, jika kita mengalami penderitaan hidup, mengucap syukurlah. Sebab itu bagian dari karya Allah dalam kehidupan kita. Yang kedua, soal pengampunan.
Dalam ayat yang ke-9, Nabi Yesaya mengucapkan kalimat ini. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Nah, di sini jelas bagi kita apa yang dimaksud dengan pengampunan. Ternyata mengampuni itu berarti tidak mengingat-ingat kesalahan, tidak mengingat-ingat dosa. Kalau kita mengampuni kesalahan orang, maka kesalahan orang itu tidak lagi diingat-ingat, tidak lagi diungkit-ungkit. Saya mau katakan, banyak orang Kristen masih belum tiba pada tahap ini. Ketika relasi begitu baik, kita tidak pernah mengungkit kesalahan orang lain. Kita tidak pernah mengingat lagi kesalahan orang lain. Tetapi ketika orang itu melakukan kesalahan lagi, ataupun orang itu bersitegang dengan kita karena perbedaan pendapat, ataupun ada sesuatu yang membuat kita pada akhirnya bermusuhan dengan orang itu, muncul lagi kecenderungan hati, mengingat-ingat kesalahan orang, dan pada akhirnya kita tidak mengampuni. Apa yang keluar dari mulut kita adalah ucapan-ucapan yang merendahkan orang itu. Mengampuni itu penting, saudara sekalian. Dari bagian Alkitab ini, yang kita baca ini, kita mendapatkan sebuah pelajaran penting. Tanpa pengampunan tidak ada pemulihan. Tanpa pengampunan tidak ada masa depan. Tanpa pengampunan engkau tidak mungkin masuk surga. Karena kesalahanmu tetap diingat-ingat oleh Allah. Tetapi ketika engkau mengampuni, Allah melepaskan ini. Dan segala kesalahan dan dosa-dosamu tidak lagi diingat oleh Allah. Yang ketiga, kejujuran doa. Perhatikan ayat 12. Melihat semuanya ini ya Tuhan, masakan engkau menahan diri? Masakan engkau tinggal diam dan menindas kami amat sangat? Ini adalah ungkapan yang jujur. Doa yang lahir dari hati. Masakan Tuhan? Masakan engkau menahan diri? Masakan engkau tinggal diam dan menindas kami amat sangat? Kami yang adalah umat Allah ini sekarang tertindas, sekarang tertawan, sekarang ada di tanah rantau. Masakan engkau tega melihat kami dalam penderitaan yang seperti ini? Itulah doa, saudara sekalian. Jujur dengan keadaan yang sedang dialami, jujur dengan isi hati kita. Kalau kita berdoa seperti itu, doa yang seperti itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Jujur, tulus, apa adanya. Yang keempat, dalam ayat 9, kalimat akhir. Sesungguhnya, pandanglah kiranya kami sekalian adalah umatmu. Jadi Nabi Yesaya menyadari bahwa umat Israel adalah umat Allah. Dan dia meminta kepada Tuhan, pandanglah kami. Pandanglah kami. Di sini, Yesaya meminta belas kasihan Tuhan agar Tuhan menebus mereka. Menebus umat Israel yang terbelenggu, sengsara di tanah Babel. Nah, apa yang diharapkan oleh Nabi Yesaya ini, kemudian pada akhirnya disempurnakan oleh Yesus. Dia datang ke dunia, menjadi manusia. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Datang untuk menyelamatkan manusia. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Engkau, saya, kita semua adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Segala kutuk dosa telah ditimpakan kepada Yesus agar kita tidak mengalaminya. Mengucap syukurlah kepada Kristus yang telah menebusmu. Jika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan memperhatikan dan menjadi penolong kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.